Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah kita semua dalam keadaan sehat malam hari ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Suryanef dan Bu Arafni yang kami hormati, pada malam hari ini kita akan melaksanakan ujian tesis atas nama Alfitriati Zurian di bawah bimbingan Pak Dr. Suryanef dan penguji dalamnya adalah Ibu Dr. Al-Rahmi. Dan kami akan mengupayakan agar Pak Dr. Eka Vidya Putra bisa memberikan ujian susulan kepada Alfitriadi. Kepada Alfitriadi, Ananda diberikan waktu 15 menit untuk presentasi. Setelah itu langsung akan ada ujian dengan Bu Arafni dan kemudian dilanjutkan oleh Bapak Suryanef. Kepada Alfitriadi, diberikan waktu dan kesempatan. Silakan. Sudah masuk Bu, share screen. Masih berproses. Oke, silakan. Oke, baik. Siap, terima kasih Ibu atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Susi Fitria Dewi SOS MSI PhD selaku Ketua Prodi Magister PPKN, Bapak Dr. Suryanef MSI selaku dosen pembimbing, dan Ibu Dr. Al-Rafmi MSI selaku dosen kontributor. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Alfitriadi Zurian dari Prodi Magister PPKN Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, Senin 21 November 2022, saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Analisis Political Personal Branding Gubernur Provinsi Jambi melalui media sosial. Adapun latar belakang masalah yang saya angkat adalah pengunggahan konten ke media sosial tentunya memiliki motif maupun tujuan tertentu. Salah satu motif atau tujuan tersebut diantaranya sebagai media political personal branding diri di ranah publik. Hal itu tentunya bertujuan untuk menaikkan popularitas dan memberikan political personal branding yang baik di ranah publik. Media bukan hanya menjadi pembujuk yang kuat, namun juga dapat membelokkan perilaku atau sikap-sikap terhadap suatu hal. Proses konstruksi sosial yang dilakukan oleh Al-Haris sebagai Gubernur Jambi kepada follower melalui media sosial Instagram menjadi daya tarik saya untuk mengkaji fenomena ini lebih lanjut. Hal itu dimaksudkan guna memahami konstruksi political personal branding diri melalui media sosial Instagram yang dilakukan oleh Al-Haris dan mengetahui bagaimana proses terbentuknya konstruksi political personal branding diri tersebut. Melalui penjelasan tadi, saya menggambarkan penggunaan media sosial di era keberlimpahan informasi dan kemajuan teknologi. Atau latar belakang permasalahan tersebut, saya mengangkat tema analisis political personal branding Gubernur Provinsi Jambi melalui media sosial. Untuk fokus penelitian dan pernyataan masalah, yang pertama itu bagaimana strategi political marketing Al-Haris melalui akun Instagram pribadi @alharis sebagai Gubernur Jambi. Yang kedua, bagaimana implementasi political personal branding Al-Haris melalui akun Instagram pribadi @alharis sebagai Gubernur Jambi. Yang ketiga, bagaimana analisis teori tindakan beralasan terhadap perilaku political personal branding Al-Haris melalui akun Instagram pribadi @alharis sebagai Gubernur Jambi. Adapun tiga teori yang saya atau 4 teori yang saya angkat itu adalah yang pertama teori mengenai political marketing, teori mengenai political personal branding, teori mengenai tindakan beralasan terhadap perilaku political personal branding, dan teori mengenai media sosial sebagai media baru yang saya masukkan ke dalam tesis saya. Selanjutnya untuk metode penelitian. Dalam penelitian ini jenis metode yang saya gunakan adalah metode kualitatif dengan analisis isi, yang dimana menurut Pimperdov pada tahun 2004, analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi atau ditiru dan sahih datanya dengan memperhatikan konteksnya. Penelitian ini bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi, yang mana tertulis atau tercetak dan terdokumentasi dalam media massa, media sosial, dan media
dan media lainnya. Sedangkan untuk konstruktivis, untuk paradigma konstruktivis, menurut Yanuar pada tahun 2012 realitas tidak. Selanjutnya untuk lokasi penelitian, saya melakukan penelitian ini di Jambi. Saya memilih penelitian ini karena telah berlangsung Pilkada Provinsi Jambi 2020, di mana gubernur terpilih yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah tersebut masih menggunakan political personal branding dengan mengemas komunikasi politiknya hingga sekarang. Untuk teknik dan alat pengumpulan data, saya yang pertama menggunakan observasi, yang kedua studi dokumentasi, yang ketiga studi literatur. Untuk teknik pemeriksaan keabsahan data, yang pertama saya menggunakan 2 triangulasi. Yang pertama itu triangulasi sumber, yang kedua triangulasi metode. Dan untuk teknik analisis data, saya menggunakan 3 teknik. Yang pertama itu saya mereduksi data terlebih dahulu, kemudian saya menyajikan data, dan yang ketiga itu saya mengambil kesimpulan. Selanjutnya untuk hasil temuan umum, saya itu membaginya menjadi 2 hasil temuan umum mengenai keluarga dan pendidikan Al-Haris terlebih dahulu, kemudian karir dan politik Al-Haris. Ini beberapa dokumentasi yang telah saya masukkan juga ke dalam tesis saya. Dimulai dari dia ketika SD, SMP, SMA, bekerja, menikah, hingga menjadi bupati, sebelumnya menjadi lurah, dan akhirnya menjadi gubernur. Untuk temuan khususnya, untuk hasil penelitiannya political marketing Al-Haris, saya mengambil dari yang pertama itu segmentasi teritori lokal, nasional, dan internasional. Berdasarkan temuan penelitian sejak 7 Juli 2021 hingga 7 Juli 2022, sebanyak 378 konten yang telah diupload Al-Haris di Instagram pribadinya. Secara dominan, Al-Haris dinilai lebih banyak mengisi konten Instagramnya dengan serangkaian aktivitasnya secara prioritas sebagai Gubernur Jambi. Dalam hal ini, pemanfaatan posisinya yang sebagai Gubernur Jambi juga kerap dimanfaatkan untuk menaruh perhatian di level nasional dan internasional, bukan hanya lokal, yakni wilayah prioritas sebagai Gubernur Jambi, seperti aktivitas kerjasama Pemprov Jambi dengan Pemprov lain, dukungan dan bantuan bagi wilayah yang ditimpa bencana, hubungan bilateral Pemprov Jambi dengan berbagai kedutaan besar di Indonesia, serta kerjasama di sektor penguatan ekonomi dan pembangunan dalam skala internasional. Selanjutnya yang kedua dari segmentasi usia produktif, berdasarkan rilis data dari jambi.bps.go.id pada 2022, jumlah penduduk Jambi diproyeksikan mencapai 3,5 juta jiwa. Nah, dari sini ada 126 konten di Instagram Al-Haris sebagai gubernur yang menandakan kedekatannya dengan segmentasi usia produktif, yang dimana 68% dari total populasi masyarakat di Jambi itu adalah mahasiswa, adalah usia produktif. Nah, dari segmentasi multi etnis dan keagamaan ditandai postingan gambar yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan maupun etnis tertentu. Perlu diketahui saat pilkada berlangsung, elektabilitas Al-Haris banyak didominasi pemilih dengan segmen pemilih Muslim, dikarenakan semua partai pengusungnya adalah partai Islam. Hal inilah yang menjadi tantangan Al-Haris untuk mendapatkan legitimasi bukan hanya dari kalangan umat agama Islam, melainkan juga dari kalangan umat beragama lainnya. Tercatat ada 42 konten yang diupload pada Instagram Al-Haris dalam bentuk ucapan perayaan Hari Besar Keagamaan, aktivitas dan upacara keagamaan lainnya yang ada di Jambi. Untuk segmentasi ekonomi menengah ke bawah, ditandai dengan konten gambar maupun video yang menandakan kedekatan dengan lokasi dan individu masyarakat menengah ke bawah seperti pedagang kecil, nelayan, petani, buruh, dan pekerja dalam skala berat lainnya. Di sini terhitung ada 14 konten di Instagram Al-Haris yang menandakan kedekatannya dengan kalangan masyarakat menengah ke bawah. Nah, dari positioning target konsumen, selanjutnya saya melihat dari political marketing. Yang pertama itu dari polisinya. Beberapa konsep dan gagasan dari Al-Haris dalam pembangunan Provinsi Jambi bisa kita temui pada laman konten Instagram pribadi Al-Haris. Konsep kerja yang disampaikannya pun turut serta ditampilkan target capaian dalam beberapa waktu mendatang.
Untuk personnya atau personalnya, secara personal Al-Haris kerap tampil sebagai sosok yang humanis dan nasionalis, ditandai dengan tampilannya yang kerap menggunakan peci hitam, pembawaan dirinya yang santun dan penuh senyum, dan komunikasi verbal dalam bentuk caption yang kerap menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan. Dalam segmentasi parti, secara substansi Al-Haris dinilai memiliki integritas dan reputasi dalam bidang kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan kebijakannya semasa menjabat sebagai Gubernur Jambi, khususnya di bidang kemanusiaan seperti dukungannya terhadap pelajar yang berprestasi, pelajar yang akan mengikuti kompetisi kejuaraan nasional dan internasional, penyandang disabilitas, serta komunitas yang bergerak di bidang kemanusiaan. Selanjutnya dari segi presentation, penyajian produk politik Al-Haris dalam hal ini dapat dikatakan sesuai dengan target segmentasi konsumennya. Pendekatan politik Al-Haris secara dominan berbeda dengan Al-Haris di saat belum menjabat. Di sini terbukti dalam satu hari Al-Haris bisa mengupload sebanyak 1 hingga 2 konten per hari pada akun Instagram pribadinya. Berdasarkan penjabaran dari positioning Al-Haris tadi terhadap segmentasi target konsumen produk politik di atas tersebut, maka diketahui metode penyampaiannya meliputi push marketing dan influencer group. Selain itu, pada tahap polling dalam konsep political marketing, Al-Haris kerap melakukan evaluasi dari tiap perkembangan akun sosial media yang dikelolanya sendiri. Selanjutnya, dari political personal branding Al-Haris melalui akun Al-Haris di sini ada 3 akun. Ada 3 media sosial yang digunakan oleh Al-Haris. Yang pertama itu ada Facebook, ada Instagram, dan ada YouTube. Tapi kita di sini akan lebih mendalam mengenai Instagramnya. Selanjutnya, untuk political personalnya dalam spesialisasi menurut Dewi Harun pada tahun 2014, instrumen pembentukan political personal branding yang baik adalah bagaimana hadirnya ketepatan pada sebuah spesialisasi, terkonsentrasi hanya pada sebuah kekuatan, keahlian, atau pencapaian tertentu, fokus pada suatu bidang tertentu, dan menguasainya merupakan salah satu hal yang membuat seseorang memiliki kelebihan tersendiri di mata publik. Dalam hal ini, spesialisasi bisa dilakukan melalui beberapa cara, yakni ability, behavior, lifestyle, mission, product, profession, dan service. Untuk dari sisi ability, Al-Haris di sini terampil dalam berpidato, membuat Al-Haris kerap memberi ucapan peringatan hari-hari besar dan kejadian aktual dalam akun Instagramnya. Selanjutnya dari sisi behavior, dari sisi ini Al-Haris kerap mengunggah konten yang mengesankan perilaku yang sopan, santun, ramah, dan murah senyum. Dari sisi lifestyle, gaya hidup yang kerap ditampilkan diantaranya adalah kesederhanaan dan kesehatan. Al-Haris kerap mengampanyekan hidup sehat dan hemat bagi para pengikutnya di Instagram. Nah, dari sisi mission atau misi sebagai bentuk bagian dari keterbukaan informasi, Al-Haris juga tak jarang mengunggah apa yang menjadi tujuan dan misi ke depan pemerintah Provinsi Jambi, baik yang berskala besar maupun berskala kecil. Dari sisi produk, konsep spesialisasi dalam bentuk produk kali ini bisa digambarkan dengan bagaimana hasil yang diwujudkan dari sudut materi. Dalam hal ini, Al-Haris juga kerap kali mengunggah hasil kerjanya dari segi pembangunan. Nah, dari sisi profession atau profesi, pada kategori profesi, Al-Haris senantiasa mengunggah aktivitasnya sebagai Gubernur Jambi di Instagram. Dalam hal ini, kesan yang disampaikan tidak hanya sebagai gubernur, tapi juga memberi kesan pemimpin yang memiliki karakter mengayomi. Dari segi servis, seorang pemimpin yang egaliter umumnya harus memberikan pelayanan yang baik kepada yang dipimpinnya. Hal ini juga dapat kita jumpai pada akun Instagram Al-Haris yang bermakna melayani. Nah, dari segi kepemimpinan, Al-Haris kerap kali mengajak masyarakat untuk senantiasa ikut serta membangun dan merawat Provinsi Jambi, baik dari ruang lingkup keluarga, ruang kerja, maupun ruang publik yang lebih lebar lagi. Dari segi kepribadian, menurut Al-Haris, menurut Dewi Harun 2014, manusia pada dasarnya secara sadar akan berusaha menampilkan segala hal tentang dirinya sebaik mungkin kepada orang lain atau self-presentation. Hal tersebut memang bagus karena akan menumbuhkan kesan positif untuk pribadinya. Nah, dari segi perbedaan,
keunikan Al-Haris pada political personal branding melalui skala favorable dikategorikan sebagai citra yang baik. Al-Haris di sini sering mengaktualisasi dirinya untuk hal-hal kesederhanaan pengalaman hidup ditularkannya. Dia sering kali berselfie atau mengucapkan namanya motivasi yang diunggahnya, konten membuat video-video seperti itu. Nah, berdasarkan hasil temuan penelitian dan berlandaskan parameter analisis seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Haris melakukan aktivitas political marketing dengan menerapkan implementasi political personal branding. Dalam Instagram pribadinya, Al-Haris, kita akan menjumpai konsep pembentukan political personal branding. Menurut Dewi Harun pada tahun 2014, diantaranya spesialisasi, kepemimpinan, kepribadian, perbedaan, terlihat, kesatuan, keteguhan, dan nama baik. Dari ke-8 konsep itulah Al-Haris mencoba untuk memberi kesan dirinya kepada pengikutnya di Instagram. Instagram digunakan sebagai media political personal branding melalui simbol berupa foto, caption, dan interaksi antar user. Penggunaan Instagram dapat dimanfaatkan sebagai media political personal branding yang optimal, tidak hanya melalui foto dan caption, namun juga menggunakan kolom komentar dan menggunakan tagar atau hashtag. Proses political personal branding dilakukan tidak melalui tahapan perencanaan, tapi lebih pada proses naturalisasi. Namun, jika dilakukan dengan perencanaan baik, Instagram juga dapat digunakan sebagai media mengembangkan bisnis dan mencari keuntungan finansial terlebih sebagai bagian dari political marketing. Hal inilah yang mendasari Al-Haris untuk mengolah sendiri akun Instagramnya dengan baik dan maksimal. Instagram sebagai media political personal branding dapat digunakan untuk mengembangkan hubungan dengan audiensnya dan membangun karakter yang kuat bagi pelaku political personal branding melalui media ini. Dalam hal ini, maka implementasi political personal branding Gubernur Jambi melalui akun Instagram pribadinya merupakan bagian dari political marketing dengan pendekatan media baru atau new media atau biasa disebut dengan istilah digital branding. Dengan konsistensi yang tinggi, tentu hal ini akan menjadi modal yang kuat bagi Al-Haris dalam karir politiknya ke depan. Setelah mengetahui implementasi political personal branding Al-Haris, selanjutnya dianalisa alasan yang melatar belakangi perilaku pembentukan political personal branding tersebut. Adapun pembentukan branding sebagai Gubernur Jambi di Instagram pribadinya dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Di antara yang pertama itu niat atau kemauan. Al-Haris dinilai memiliki niat dan kemauan cukup besar dalam membentuk political personal branding dirinya. Kita bisa mengetahui dengan niat Al-Haris yang mengelola sendiri akun sosial media miliknya untuk membentuk political personal branding. Al-Haris menggunakan dua sandaran. Pertama, platform sosial media. Yang kedua, persepsi yang terbentuk di masyarakat. Berdasarkan sikap terhadap perilaku, Al-Haris percaya bahwa melalui Instagram, seseorang dapat membentuk political personal branding. Dalam artian kebutuhan branding dapat tersalurkan. Selain itu, penggunaan media sosial, khususnya Instagram, dipercaya dapat memperkecil kos pengeluaran dalam proses pembentukan political personal branding. Terlebih dengan sifatnya yang tidak terbatas ruang dan waktu, maka dapat menghasilkan dampak efektif dan efisien. Sedangkan norma subjektif yang dibangun adalah membentuk persepsi masyarakat yang berasumsi bahwa Jambi ada perbedaan dan perkembangan di bawah kepemimpinan Al-Haris. Melalui slogan Jambi Mantap, narasi tentang perkembangan dan kemajuan Jambi senantiasa digaungkan berdasarkan norma subjektif yang ada. Maka keyakinan normatifnya adalah harapan bahwa Jambi di bawah kepemimpinan Al-Haris merupakan provinsi yang mantap, maju, aman, nyaman, tertib, amanah, dan profesional. Dengan catatan hal tersebut dijalankan dan menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Jambi Mantap 2024. Terima kasih, Bapak. Sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih. Kita turunkan dulu layarnya ini. Oke, baik. Pertama kami minta kepada Ibu Arafni untuk menguji mahasiswa kita. Silakan Bu Al. Baik, terima kasih Bu Susi. Alfitriadi, selamat ya. Saudara sudah menyelesaikan pekerjaan tugas akhir dari orang mahasiswa pasca ya. Saya mengapresiasi kerja keras saudaranya. Tapi karena kita ini ujian, saya mau tanya. Judul kan analisis political personal branding. Iya, Bu. Provinsi Jambi melalui media sosial. Ini maksudnya beliau sudah jadi gubernur atau beliau sebelum jadi gubernur? Sesudah jadi gubernur, Bu. Sesudah jadi gubernur. Tapi dilihat dari sudut pandang dia sebelum jadi gubernur,
terus dia sesudah jadi gubernur dia tetap melakukan itu, jadinya tuh karena dia terus-terusan melakukan itu jadinya saya meneliti itu jadinya. Nah, maksudnya apa yang menarik dari sesudah jadi gubernur tuh dia melakukan terus-menerus? Apa Kan yang biasanya menarik? kalau misalkan tokoh politik itu memakai media sosial itu kan agar dia dipilih. Ya. Sesudah dipilih kan biasanya media sosialnya itu terbengkalai saja gitu. Jadi yang masalahnya media sosial ini. Yang jadi masalahnya apa? Political personal brandingnya itu, Bu. Dia bisa Political personal brandingnya itu dalam rangka dia mau jadi gubernur, apa sesudah dia jadi gubernur tetap juga penting itu diteliti. sebelum dan sesudahnya juga tetap penting itu diteliti, Bu. Dia tetap seperti pas dia sudah jadi gubernur, dia tetap seperti dia sebelum jadi gubernur itu, Bu. Tidak berubah, Bu. Nah, berarti yang dijadikan keinginan Alfitriadi meneliti itu bukan komunikasi politiknya seperti dalam awal mula kita ujian proposal kemarin. Kalau misalnya dia menggunakan Instagram terus-menerus sebelum dan sesudahnya, apa masalahnya? Kan tidak ada masalahnya. Banyak lagi orang selain dia yang menggunakan Instagram tuh sebelum dan sesudah juga orang-orang banyak kan. Apa konteksnya dengan PPKN itu kalau dia gunakan media sosial sebelum dan sesudah itu? Kalau komunikasi politiknya melalui media sosial, oke lah. Kita lihat kenapa dia menang. Ya, bagaimana dia mempersepsikan diri sebagai branding atau personal brandingnya seperti apa? Apa strateginya ketika dia mau jadi gubernur? Ya kan? Nah, itu ya perlu kita teliti itu. Tapi dia sebelum jadi gubernur dia pakai Instagram, sudah gubernur dia jadi pakai Instagram juga untuk apa? Ya kan awal mulanya kan saudara komunikasi politik yang mau saudara lihat kan? Iya, Bu. Nah, kenapa sampai ini berubah-ubah dari proposal itu? Gimana caranya itu? Bagaimana saudara membuatnya itu? Di proposal dari catat itu perubahan-perubahannya kan? Di proposal kan awalnya memang political branding, Bu. Iya, tapi kan dalam konteks komunikasi politik kan teorinya. Nah, kalau ini kan dalam konteks teori tindakan beralasan itu kan psikologi politik. Iya, Bu. Kan dua hal yang berbeda itu. Oh. Nah, dari mana tiba-tiba muncul teori tindakan beralasan ini? Dari metode konstruktivisnya, Bu. Metode konstruktivis itu kan metode yang lain pula lagi. Nah, teori ini yang saya tanyakan. Dari mana datangnya? Kan dalam setiap kita melakukan sesuatu, misalkan Al-Haris itu melakukan sesuatu pasti ada penyebabnya gitu, Bu. Jadi saya mengambil yang teori tindakan beralasan itu, Bu. Nggak cocok teori dengan political marketing dan political personal branding dalam komunikasi politik kan, ya apalagi metodologinya analisis isi, belum nampak isi mana yang apa kategori-kategori yang mau dibuat sebagai analisis isi itu nggak nampak, ya misalnya dalam durasi Instagram itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari bulan apa sampai bulan apa. Dari tanggal 7 Juli 2021 sampai 7 Juli 2022, Bu. Nah, itu dalam rangka dia mengkampanyekan atau dalam rangka dia tidak ada apa-apanya atau gimana? Dari awal dia sudah jadi gubernur. Dari awal dia sudah jadi gubernur, berarti belum tidak konteks kampanye politik. Bukan. Bukan. Dan kalau misalnya bukan, untuk apa political marketing, untuk apa political personal branding ini? Soalnya itu kan nanti untuk kan kalau yang gubernur sekarang kan sebentar periodenya, Bu. Jadinya tuh citranya tuh jadi lebih kuatinnya gitu, Bu. Sebentar apa tadi, Fitriadi? Periodenya kan sebentar, kalau yang untuk periode ini cuma 3 tahun. Nah, terus? Jadinya untuk personal brandingnya itu dilebih kuatkan lagi. Iya, tapi
Kalau memang secara psikologi politik, tentu ada hal-hal yang membuat dia berbeda dari elit politik yang lain. Nah, itu baru digunakan teori analisis tindakan beralasan. Membuat dia berbeda, hero dia dari yang lain. Misalnya sangat dikagumi dia dari yang lain. Berbeda, dia merupakan tokoh elit yang memang dipandang bisa jadi contoh teladan, hebat betul, hero betul, oke lah kita ambil. Ya, nah, tapi kan ini dia dalam rangka kampanye kemarin itu kok nggak ada sedikit pun bicara tentang kampanye, ya, nggak ada sedikit pun ibu lihat bicara tentang kampanye. Padahal kemarin ini kan komunikasi politik awalnya kan tentang kampanye kan awalnya Api Triadi. Ya, Ah, kenapa bisa berubah? Coba ceritakan bagaimana prosesnya itu? Kenapa bisa saudara berubah? soalnya itu kan yang kalau Kan yang ada PK arahkan waktu itu, apa yang diarahkan PK waktu itu sama Fitri kan? ya, Ya jawablah. ada Pak Eka itu katanya itu disesuaikan dengan kondisi sekarang gitu, Bu. Disesuaikan dengan kondisi sekarang, apanya? Ya penelitiannya itu kan yang kemarin itu sudah lewat kampanyenya sudah lama gitu kata Pak Eka itu apanya tuh selebarannya udah nggak ada apa pamflet apa segala macamnya tuh jadinya tuh disesuaikan dengan situasi yang sekarang apa Al Haris itu yang sudah jadi gubernur itu Bu. Terus kan saya ngambilnya itu 3 calon langsung kata PK itu kan 3 calon tuh kebanyakan. Kenapa nggak fokus aja ke satu seperti itu? Ya kan sudah berubah dari yang kita apalkan itu kita seminarkan. Ya, Bu. Ya berubah 100% ini berubahnya nih. Hal Haris yang jadi fokus psikologi politik ini lagi nih. Bukan dari komunikasi politik, bukan dari marketing politik. Kalau dia menjadi Al Haris di Instagram itu untuk apa dia mau political marketingnya? Apa gunanya? Dia udah jadi pemimpin. Kalau misalnya menggunakan analisis teori tindakan itu berarti dinamika aktivitas Al Haris jadi gubernur Jambi dari dia dilantik sampai sekarang. Ada peristiwa-peristiwa penting yang bisa saudara analisis untuk melihat teori tindakannya. Kan itu lagi. Kalau ini kan dua-dua harus mengerti. Kalau misal political marketing, political personal branding, brandnya dia ketika kampanye itu yang nampak. Ya kan Afitria? Ya, Bu. Nanti didudukan yang mana yang dipakai. Asal dia konsisten, tidak apa-apa. Saya setuju aja asal saudara bisa menyelesaikan dengan baik. Ya, tidak masalah. Jangan campur-campur. Siap, Bu. Ya, jangan campur-campur. Nah, itu yang pertama ini di pendahuluan ditetapkan apa sebenarnya tujuan penelitian saudara. Kalau strategi marketing politik, implementasi political personal branding, itu kan semuanya dilihat dalam Instagram pribadi. Instagram pribadi itu kan ada rekodnya. Apa salahnya analisis isi dilakukan? Ya, nah, buat analisis isi. Lalu nanti kalau menganalisis teori tindakan beralasan itu ditanya kenapa dia bersikap kepribadiannya seperti itu. Apa yang dia lakukan? Apa tanggapan followernya? Kan itu dalam psikologi politik. Ya, Bu. Nah, kemudian ini juga kajian pustakanya kan political marketing itu dalam rangka membrand dirinya, image politiknya. Ya, sehingga pemilih itu senang ya, artinya bukan dia menjual tidak, tapi identitas dirinya dibandingkan dengan kandidat yang lain itulah yang dia unggulkan, yang dia buat sebagai brand. Nah, sehingga orang sudah tahu kalau Apri Tradi ini brandnya ini, ya. Nah, kalau Al Haris ini brandnya, sudah tahu dia. Jadi nanti dikomunikasikan lagi ya, mana yang sebenarnya yang mau saudara teliti. Siap, Bu. Lalu pertanyaan berikutnya, nah, kalau yang dilihat strategi political marketingnya seperti apa, Afitriadi? Strategi political marketing Al Harisnya, Bu. Seperti apa? Coba ceritakan. Dia itu
semuanya itu ada di media sosialnya itu, Bu. Jadinya itu semua kegiatannya itu ditampilkan. Dia itu kan Satu, buatlah strategi itu kan langkah-langkah. Iya, Ya, Bu. strategi political marketing yang dia lakukan pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Pertama itu Al Haris itu memegang sendiri akun Instagramnya itu, Bu. Jadi tidak ada Tuh, dia megang akun Instagram sendiri. Yang kedua, jadi terus tuh dia mempostingnya sendiri, sering typo juga itu ketika ya captionnya. kan dia mengelola sendiri itu kan satu strateginya. Dia mengelola akun Instagram itu sendiri. Memposting lah, membalas postingan lah, ya seterusnya. Itu pertama. Yang kedua apa? Tapi strategi. Ya, Bu. Tujuan penelitian pertama. Coba ungkapkan apa strateginya. Nggak tahu Alfitriadi? Tahu. Nggak tahu. Gimana menjawab pertanyaan penelitian pertamanya terjawab? Mana pula tujuan penelitian itu mengetahui strategi political marketing. Apa strateginya? Yang pertama misalnya, orang bisa simpatik sama dia karena dia mengelola media sosialnya sendiri. Itu pertama. Yang kedua apa lagi? Oh, dia menggunakan segmentasi, Bu. Coba ceritakan. Menggunakan segmentasi maksudnya apa? Yang pertama itu dia ada segmentasi dari sudut teritori lokal, nasional, dan internasional. Nah, yang lokal itu dia itu untuk orang-orang Jambi, dari yang nasional untuk orang nasional dan internasional. Dia memposting terus tuh dari usia produktif, dari segmentasi multi etnis dan keagamaan, sama segmentasi ekonomi menengah ke bawah. Terus apa lagi itu kedua? Strategi segmentasi. Itu apa lagi? Untuk target konsumennya, dia meliputi capaian beberapa waktu. Polisi, person, party. Tidak jelas Alfitriadi. Besok ini dikelompok-kelompokkan lah ya. Jadi apa yang kita paparkan sebagai temuan penelitian itu dibuat kategorinya, strateginya 1, 2, 3. Jadi sebelum ujian ini peta konsep sudah ada ya di kepalanya Alfitriadi. Jadi tidak payah-payah. Ya, lalu pertanyaan keempat. Ya. Kalau begitu apa beda political marketing dengan political personal branding? Apa bedanya? Political marketing itu untuk kita menjual diri kita, Bu. Kalau Masa political menjual diri sih? bukan Mana ada apa kandidat itu menjual diri? ya, Bu, Nah, ada itu. agar kita Lihat teorinya, lihat apa maksudnya political marketing itu apa? Bukan menjual diri itu political marketing itu. Tidak sama dengan marketing-marketing yang lain itu. Political marketing itu istilah khusus. konsep yang harus dilakukan terus-menerus oleh sebuah partai atau tokoh politik, Bu, dalam membangun kepercayaan dan image publik. Nah, ya itu. Ini enggak menjual diri. Ini gimana Alfitriadi ini? Iya, kalau political personal branding? Kalau political personal branding itu identitas yang dibuat oleh orang-orang agar memudahkan konsumen memilih sebuah produknya seperti itu. Dalam hal konteks politik ini, tokoh politik itu sendiri, Bu. Nah, coba yang si apa? Yang Gubernur Jambi itu apa? Apa yang dia kesederhanaan, labelkan atau dia simbolikkan sehingga menjadi personal brandingnya Al Haris ini? Dia selalu menjual kesederhanaannya, Bu. Di mana bisa dilihat Alfitriadi menjual kesederhanaan itu di mana? Dilihat dari produk politiknya, Bu. Dia membuat Pertisun itu namanya. Mana datanya? Datanya mana? Ada data produk politik itu mana? Halaman berapa? Harusnya Alfitriadi dikelompokkan, misalnya IG tanggal sekian, kategorinya yang diamati A, B, C, D, namanya analisis isi. Tapi tidak ada yang dilihat isinya itu digambarkan saja, dipaparkan saja, tidak ada dianalisis. Kalau isinya dipaparkan itu kualitatif biasa.
Kalau udah pakai analisis isi, baru analisis isi itu kan banyak pula jenisnya. Nah, yang mana yang Alfitria dipakai? Kan dalam proposal Ibu ingatkan itu hati-hati dengan analisis isi. Ya. Kan banyak macam. Nah, siapa yang saudara ikuti dalam mengelola data penelitian saudara? Ya, coba ceritakan sama Ibu. Apa saja misalnya political personal branding yang sudah disimbolkan masyarakat untuk hari sini. Yang saya bilang tadi Bu, ada pejabat tidur di dusun. Ada apa? Nama itunya tuh pejabat tidur di dusun Bu. Jadinya itu dia tidur di rumah warga selama beberapa bulan atau beberapa hari gitu Bu. Mana bukti di IG-nya itu? Ada berapa tindakan-tindakan dia memang pro rakyat, ya sederhana. Ada berapa tweet orang di situ? Nah, kan nggak nampak. Tapi analisis isi detail dong, ya. Dalam aktivitas apa dia disimbolkan sebagai orang yang sederhana, ya dekat dengan rakyat. Apalagi ada buah, ya tweet yang ada di IG itu. Nah, buatlah itu yang analisis isi, hitung dari durasinya setahun misalnya, nah terlalu lama setahun tuh. Buat aja lah 4 bulan atau 3 bulan, amati masing-masing. Kan masih ada kan? Ya, Kan masih ada IG dari Pak Gubernur Jambi ini. Kenapa susah? Kenapa sulit menjangkaunya kalau bisa diakses? Kan tinggal menghitung, ya. Brand-brandnya apa saja, berapa banyak di dalam Instagram itu bicara tentang itu. Apa komentar netizennya, seperti apa misalnya, kan bisa dilihat, dipetakan itu. Nah, itu kan yang analisis isi yang sangat sederhana, itu berapa persen orang menganggap dia sederhana dari selama itu dia berinteraksi dalam media sosial Instagram itu, ya kan? ya Bu. Enggak ada nampak sama Ibu tuh, ya. Jadi direkonstruksi lagi temuan-temuan yang masih mentah ini, kemudian dipikirkan bagaimana saudara menyajikannya sehingga dikatakan layak untuk tesis karena ini dibaca, Ya, Bu. ya. Nah, itu sama seperti ini cerita saja Ibu udah bingung datanya mana, nggak nampak. Datanya nggak ada nampak sama sekali. Ya, kemudian metodologi lagi. Lihat metodologi. Analisisnya analisis isi katanya. Tapi enggak ada. Ya, ini yang tak penting dibuat, yang pentingnya enggak ada. Ya, kampanye enggak ada, komunikasi politik enggak ada, ya, Instagram. Ya, mana yang benar-benar dikatakan brandingnya, mana yang menjadi identitas untuk jangka panjang sebagai seorang Al-Haris dikenali oleh lawan politiknya misalnya. Nah, nampak? Ya. Jadi political branding itu bukan lagi dibentuk hanya dengan personalitas dan penampilan, tapi bagaimana dia membangun hubungan dengan konstituennya, kemudian bagaimana dia menanggapi nilai-nilai personal yang ada di sekitarnya, bagaimana kesan dia memberikan harapan, dukungan kepada publik, dan seterusnya itu. Ya, tidak hanya sederhana yang dibayangkan Alfitriadi, ya. Political personal branding tadi. Apalagi dia kaitkan dengan teori tindakan beralasan. Dibahas itu mendalam kalau pakai teori itu. Nah, tapi kalau hanya komunikasi politik dalam kampanye politik, cuma saudara memetakan ya berapa banyak tweet yang ada di IG masing-masing. Nah, ini jenis penelitian ya menggunakan sisi Alfitriadi. Analisis isi itu kita mengumpulkan dulu data-data yang sudah terdokumentasi, sudah ada barangnya gitu, terus kita analisis. Iya, dikonstruksi, ya, dikonstruksi, dibuat, ya. Nah, ini tidak ada jelas
Analisis isi siapa ahlinya, bagaimana cara dia menyajikan data, mengelompokkan data, ya, membuat kategorisasi dan seterusnya. Nggak ada di sini. Nah, informannya siapa di sini? Informan. Tidak ada, Bu. Hah? Nggak ada informannya Aris? Nggak ada kan? Alah, aneh itu. Kenapa nggak ada informannya? Jadi hanya analisis itu tanpa memberikan pertimbangan-pertimbangan. Tapi di data itu teknik pemeriksaan itu triangulasi. Informannya awalnya itu observasinya itu di timnya itu ada, Bu. Kenapa nggak dibuat? Lalu apanya yang diobservasi? Orang udah berlalu kan? Ya, Bu. Ya, apa yang diobservasi? Ya, informan terus tim suksesnya bisa dilakukan. Orang-orang dekat elit, lingkaran elitnya bisa. Nah, ini kan banyak pula metodologi juga, banyak yang apa, Alfi Triadi. Bagaimana cara Ibu menguji ini? Triangulasi, pula lagi triangulasi sumber. Ya, Bu. Ya. Nah, bagaimana caranya? Triangulasi sumber maksudnya seperti apa? Pak Haris? Ini Lalu, 1 tahun ini meneliti media sosial. Triangulasi sumber itu maksudnya apa? triangulasi sumber itu dari berbagai macam sumber, Bu. Iya, yang digunakan tuh triangulasi tersebut triangulasi mana? Sumber, teknik, atau metode, atau apa? Nggak Triangulasi ada kan? Nggak ada kan? Dah, tetapkan nanti itu ya. Nah, analisis data, reduksi data, penyajian data. Nah, jadi metodologi itu sebenarnya penting tuh Alfitria dipahami sehingga jelas ya, jelas bagi kita kan udah Ibu sebut itu dalam proposal kan, ujian proposal. Nah, temuan umum. Ini memang kayak psikologi politik aja ini, ya. Saudara menggambarkan ini, tapi analisisnya tidak ada, hanya memaparkan sejarah dia lahir. Apa pentingnya ini? Ya, kalau dia memang unggul sekali di antara tokoh-tokoh yang lain, tidak apa-apa. Ya. Nah, nanti deskripsi lokasi penelitian, letak wilayah, ini tidak terlalu penting, yang cocok lah. Misalnya, ya, apa ya, tokoh politik di daerah Jambi itu, ya. Kemudian partai-partai pengusung, apa digambarkan dinamika sosial politik ini, penggunaan lahan, ya, klimatologi, apa pentingnya ini? Potensi wilayah, apa pentingnya ini? Asal banyak-banyakin aja nih. Hilangkan ya Alfitriadi. Ya, Bu. Nah, temuan khusus. Nah, apa? Political marketingnya Al Haris itu seperti apa? Hah? Nah, nggak ada nampak datanya itu. Segmen teritorial. Nih, itu di IG-nya ini nih. Ini data ini coba dipahami. Data tentang segmentasi teritorial lokal itu maksudnya apa itu? Meninjau langsung persediaan beras disalurkan masyarakat. Tujuannya apa tuh? Political personal branding atau political marketing yang dia lakukan nih? Political personal branding, Bu. Jadinya tuh kesannya itu dia peduli dengan masyarakat. Nah, yang political marketingnya mana? Di mananya? Dia kan beda, dua hal itu tidak sama. Ya, Bu. Nah, itu mana enggak ada dibedakan di sini kan? Political brandingnya Alfitriadi. Iya, Pak. Ya gimana dia menceritakan diri ya seperti apa. Nah, political marketing ya dia berupaya untuk mempengaruhi konstituen dengan memperkenalkan program-programnya, ya, mencari segmentasi yang jadi sasarannya. Ya, fokusnya sekarang kan judulnya tadi analisis political branding. Nah, ada di Analisis political personal branding.
Nah, analisis political personal branding. Mana analisisnya nak nampak? Ini teori aja, temuan teori semua. Tapi data nak nampak apa datanya, makna data itu seperti apa nak nampak. Teori, vision, konsep spesialisasi adalah bla bla itu yang saya baca ini. Nah, profession adalah ini. Tapi datanya itu mana? Dikomentari data itu tidak hanya dipampang begini aja. Ya, namanya analisis. Ya, Alfitriadi? Ya, Bu. Ya, ujian gimana? Ada yang bisa nih. Ya, saya nggak mau gambar-gambar tanpa makna. Ini apa gunanya ini? Cuma diambil aja dari IG, dipajang di tesis ini. Tapi nggak bisa dimaknai, dianalisis. Apa maksudnya? Nah, ini misalnya kan, ini kan teori-teori aja, tapi dilengkapkan dengan Al-Haris. Tapi datanya mana? Coba lah diceritakan lagi personal brand itu yang political branding yang saudara nampak di IG-nya itu apa? Kemampuan dia berpidato, Bu. Nah, dia berpidato, terus Dari kemampuan dia berpidato, terus dari perilaku kerap mengunggah konten yang perilaku sopan, santun, ramah, murah senyum. Terus tuh dari keterbukaan informasinya itu, Bu. Sering mengunggah tujuan dan misi pemerintah Provinsi Jambi ke depan. Terusnya dari sisi produk, mengunggah hasil kerjanya dari segi pembangunan. Produk itu kan marketing, ini yang dari political personalnya yang bertanya. Ya, Bu. Apa lagi? Terus dari kategori profesinya dia tuh memberi kesan pemimpin yang memiliki karakter mengayomi. Terus tuh dari segi servisnya itu dia memberikan kesan pelayanan yang baik kepada yang dipimpinnya itu, Bu. Itu dari segi apanya itu? Spesialisasinya, Bu. Apa maksud spesialisasinya? Dianalisis lah bahwa dia beda dengan orang lain karena dari segi ability-nya, kesanggupannya berpidato, keterampilannya, behavior-nya, lifestyle-nya, misinya. Nah, itu diterangkan seperti itu. Itu dari kekhususan yang dia miliki, yang nggak ada dimiliki orang lain. Nah, baru dari kepemimpinannya. Nah, itu tuh kan apa yang Alfitriadi cermati itu ada nggak di IG? Ada, Bu. Mana dia? Di mana ditaruh? Di halaman berapa? Di halaman di halaman 87, Bu. Halaman 87 itu temuan penelitian kan? Nah, temuan penelitian. Nah, sudah temuan penelitian itu gimana Al-Hari membahasnya? Misalnya ada 6 political personal brandingnya 6. Nah, gimana cara saudara melihat kohesivitas antara 6 aspek yang saudara lihat itu? Karena kepribadian orang kan satu kesatuan tuh. Ya, Bu. Gimana caranya saudara lihat? Gimana saudara mencitrakan dirinya tentang siapa dirinya itu? Itu kan political personal branding tuh. Gimana caranya? Enggak juga bisa jawab gimana caranya ini Alfitriadi. Ya. Nah, yang saudara buat itu harusnya saudara kuasai. Setelah itu dianalisis. Ini kan gambaran-gambaran umum biasa aja di Instagram.
Analisis isi nggak kelihatan, cuma saudara paparkan biasa aja, bukan analisis isi namanya ini. Ya, saudara paparkan itu buat saja kualitatif, nggak usah buat analisis isi. Saudara maknai secara kualitatif konten-konten yang ada pada IG-nya, kaitkan dengan marketing politik, kaitkan dengan political personal branding. Ya, Alfitriadi. Nah, itu. Kemudian kesimpulan juga buatlah misalnya strateginya 1, 2, 3. Kemudian political personal branding yang khusus spesialisasi dia dibandingkan dengan politik lainnya, misalnya keterampilan dia berpidato, ya kesanggupan dia hidup dan seterusnya. Kemudian baru saudara menganalisisnya. Kalau misalnya analisis itu dengan teori tindakan beralasan, analisis lagi bahwa yang terlihat di dalam marketing politik dan political personal branding itu ditinjau dari teori tindakan beralasan terhadap perilaku A, B, C, D, jelaskan lagi. Nah, itu tentu tahunya itu berdasarkan wawancara kepada orang yang memang menjadi tim sukses, ya, Alfitriadi ya. Nah, mungkin itu saja, Bu Susi. Banyak yang perlu didiskusikan ini dan perlu ditambah sebenarnya ini. Nah, saya kembalikan lagi ke Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Nial. Pada Pak Suryanev, ada yang mau ditanyakan kepada Alfitriadi? Enggak, saya hanya mengingatkan Alfitriadi aja ya. Memang ini perubahannya kan memang mendasar ini ya, dari persoalan komunikasi politik pada personal branding ya. Oleh karena itu tolong betul dianalisis ya. Ini kan kata-katanya analisis personal branding Al-Haris. Ya, Al-Haris itu kan pasangan kan Alfitriadi. Ya kan? Gubernurnya, Pak, satu orang. Oh, satu orang. Ya. Nah, kalau begitu tolong betul dicermati ya, pencitraan diri seperti apa yang dibangun ya, atau image seperti apa yang dibangun oleh Al-Haris itu ya dalam sosoknya sebagai gubernur Jambi saat ini. Karena tadi dikatakan Alfitriadi menikmati postingan-postingan di media sosial itu kan pasca dia terpilih kembali sebagai gubernur itu. Ya kan? Ya, Pak. Ya. Nah, tolong diberikan kejelasan periode pesan ataupun postingan-postingan yang dijadikan sebagai objek kajian. Nah, tentu dikonfirmasi kepada tim suksesnya juga, atau kalau bisa ya kepada yang bersangkutan juga. Ya. Nah, kalau misalnya juga akan analisis berkaitan dengan kelebihan-kelebihannya, silakan juga. Ya, nah pengelompokan data tentu menjadi penting. Ya, nah, mungkin itu beberapa hal yang ingin saya ingatkan. Ya, tolong dicermati dan dikonstruksikan hasil temuan dan analisisnya dengan baik ya, Sylvia. Siapa? Nah, saya kembalikan pada Bu Susi. Baik, terima kasih banyak Pak Suryanev dan Bu Alfitriadi, karena kita masih akan menunggu bagaimana ujian dengan Pak Eka Vidya Putra. Oleh karenanya belum ada pengumuman pada malam hari ini. Kita akan hubungi terus Pak Eka kapan beliau ada jadwal untuk ujian secara mandiri. Setelah itu nanti hasilnya akan kami laporkan kepada Pak Yon dan juga kepada Bu Al, apa-apa saja yang sudah menjadi saran dari Pak Eka kepada Alfitriadi. Dengan demikian kita tutup saja Pak Yon, Bu Al. Ya, karena Pak Eka ada, tentu begitu. Kita terpaksa menunggu dulu bagaimana hasil akhir dari baik. Oke, Bu Susi. Ya, baik.
Baik, dengan demikian kita tutup ujian tesis kita ini dengan penguji dalam dengan Bu Rafni. Kami selaku Prodi mengucapkan terima kasih kepada Pak Suryanev, juga kepada Bu Al atas kesempatan, waktu, sumbangan pemikiran ya yang luar biasa dari Bu Al tadi kepada Alfitriadi. Detail ya Bu Al ini kalau dia memberikan saran sangat detail, artinya Alfitriadi sangat beruntung sebenarnya diberikan masukan dari Bu Arafni tadi. Kami selaku Prodi juga mengucapkan Alfitriadi untuk menyimak kembali record dari Zoom meeting kita ini untuk kemudian memperbaiki sebagaimana arahan dari Bu Arafni dan juga Pak Suryanev. Kita tutup ujian tesis kita dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya. Packing lagi nih Al. Baik Bu Susi. Ya. Salam besok untuk di bandara. salam untuk calon rektor. Insya Allah. Ya. Ya baik. Ya. Kasih Sampai salam ya. sampai ya. Baik, makasih. Calon Jadi. rektor. Amin. Amin. Sukses sih. Jadi terima kasih banyak Dayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alfitriadi ya nggak bisa kayaknya wisuda Desember ya. Sudahnya Maret ini aja Pak Eka ada dihubungi Alfitriadi untuk jadwal ini. Sudah Bu, sudah ditelepon juga.